Menurut Rizky Alika, pada tanggal 18 2020 pada jam 21:58 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan judul adu kreatif dan strategi pembisnis muda bertahan di tengah pandemi. Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona, penjualannya yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, membuat mereka harus lebih kreatif mempertahankan bisnis. Chief of Rock Coffee Alice Sutedeja mengatakan sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan Ford berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis Ford bergantung pada layanan antar. Ford juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, Ford membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Potensinya besar di sini, jadi fokus di sana dan hasilnya menyenangkan, kata Elisa dalam webinar kata data bertajuk SDG Virtual Stocks International Youth Day, bisnis SDG dan generasi muda di masa pandemi pada Selasa tanggal 18 bulan 8. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagai besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan Ford melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya penjualan Ford juga didukung oleh penjualan di toko. Co-founder berdaya Krui, Ade Safrina mengatakan pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort, villa, dan kemah selancar di Krui, Lampung. Sebelum pandemi, okupasi diisi oleh 90% warga negara asing atau WNA, terutama dari Australia. Saat pandemi, tingkat keterisian hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada Maret dan April. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Kami mulai menuju target lokal dari Sumatera, orang-orang Bandar Lampung, ada juga dari Jakarta, ujar dia. Selain itu, juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang dinikmati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. Jadi pandemi mengubah kebiasaan pariwisata, ujar dia. CEO Citibank Batara Siamturi mengatakan pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas sifat destruktif namun inovatif, ujar dia. Menurutnya, hal tersebut terbukti dari menjamunya startup di Indonesia pada 2019. Lebih dari 1.300 startup tumbuh, 5 di antaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai visual lebih dari 1 miliar. Oleh karena itu, City Foundation bergabung dengan United National Development Programme atau UNDP untuk membentuk Your Core Lab. Program ini dilakukan untuk memberdayakan dan berinvestasi pada kaum muda. Jadi akan mempercepat implementasi SDGs atau Sustainable Development Goals kewirausahaan, ujar dia. Menurut Alfra Yosio, jejaring wirausaha muda jadi penyelamat selama pandemi. Banyak dari wirausaha muda memanfaatkan jaringan di antara mereka untuk saling membantu dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yaitu pandemi COVID-19 membuat banyak UMKM yang digawangi wirausaha muda mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Banyak dari mereka belum mendapat bantuan. Memanfaatkan jejaring antar wirausaha pun menjadi solusinya. Hampir 80% wirausaha muda melaporkan bahwa COVID-19 memiliki dampak negatif pada bisnis mereka. 33% penurunannya signifikan, 21% berhenti total, 24% sedikit penurunan, 9% dampaknya positif, 13% tidak berdampak. Lalu 58% dari wirausaha muda melaporkan penurunan pendapatan mencapai 81%.
36% melaporkan penurunan pendapatan hingga 40%. 6% melihat ada pendapatan atau tidak ada dampak sama sekali pada pendapatan. 91% pengusaha muda tidak menyadari adanya dukungan yang tersedia dari berbagai sektor seperti LSM, NGO, pemerintah, atau sektor swasta. Lalu 84% wirausaha muda memilih untuk tetap terhubung dalam jaringan wirausaha untuk saling membantu dan bertahan. Pandemi COVID-19 membuat dampak ke berbagai sektor usaha, terbentuk usaha mikro dan menengah kecil atau UMKM. Tak pandang usia, pelaku UMKM digawangi wirausaha muda turut mengalami kesulitan untuk sekadar bertahan. Hal itu tergambar dari survei dilakukan UNDP untuk memotret bagaimana virus corona berpengaruh bagi kegiatan wirausaha muda dan bagaimana mereka menyikapinya. Dari 756 responden yang terlibat, 21% mengaku bisnisnya harus berhenti total akibat COVID-19. Sementara lebih dari setengahnya mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 81% atau lebih. Parahnya lagi hampir semua wirausaha muda sampai 91% tidak menyadari adanya dukungan dari pihak eksternal, baik itu LSM, pihak swasta maupun pemerintah. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan jejaring di antara wirausahawan muda untuk membangun kemitraan antara pemasok dan distributor untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi.